Oke, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata maknanya dalam banget. Doa untuk bayi yang baru lahir. Kita akan melihatnya lewat kacamata kajian hadis dari U. Saifuddin ASM. Setiap keluarga pastikan ngerasain bahagia yang luar biasa waktu si kecil lahir dengan selamat. Nah, tapi di tengah kebahagiaan itu, U. Saifuddin ASM ngajak kita mikir. Sebenarnya, cara terbaik untuk menyambut anugerah ini tuh gimana sih menurut ajaran Nabi? Dan jawabannya, ternyata bukan sekedar ritual biasa. Menurut analisis U. Saifuddin ASM, ini adalah hadiah pertama dari orang tua untuk anaknya. Sebuah doa khusus yang sekaligus jadi pelajaran paling awal untuk sang anak. Nah, semua ini dasarnya dari mana? Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Hadis inilah yang jadi fondasi dari seluruh kajian yang dilakukan oleh U. Saifuddin ASM. Dan inilah bunyi doanya. Keren ya? Nah, ini bukan sekedar kalimat. Ini permohonan perlindungan yang super lengkap, warisan turun-temurun. Tapi apa sih arti sebenarnya di balik setiap katanya? Oke, yang bikin doa ini makin luar biasa itu adalah sejarahnya. Ini bukan doa yang ujuk-ujuk ada. Ini tradisi perlindungan yang akarnya jauh banget ke belakang. Dan ini jadi poin kunci dalam penelitian U. Saifuddin ASM. Coba kita lihat, ini tuh benar-benar warisan para nabi. Dimulai dari Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishak, diteruskan oleh Nabi Muhammad untuk cucu-cucunya Hasan dan Hussein, dan sekarang diajarkan ke kita. Kebayangkan? Ada benang merah perlindungan yang nggak pernah putus dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, sekarang kita bedah doanya. Apa sih sebetulnya makna dari kalimat-kalimat tadi? Menurut analisis U. Saifuddin ASM, doa ini punya 3 lapis perlindungan. Kita lihat satu persatu ya. Lapisan pertama, perlindungan dari segala setan. Nah, U. Saifuddin ASM ngejelasin kalau setan di sini tuh luas artinya. Bukan cuma dari jin, tapi juga dari pengaruh buruk manusia. Ya, apapun yang bisa bikin anak belok dari jalan yang benar. Yang kedua, perlindungan dari bahaya berbisa. Ini ngomongin soal perlindungan fisik. Jadi, ini semacam perisai dari segala hal yang membahayakan di dunia nyata. Mulai dari gigitan hewan, bakteri, virus, sampai makanan yang mungkin beracun. Dan yang ketiga, ini penting banget di zaman sekarang, perlindungan dari pandangan berbahaya. Maksudnya apa? Ya, ini perlindungan dari energi negatif, omongan yang nyelekit, kritik yang ngejatuhin, intinya segala hal yang bisa merusak mental dan semangat si anak. Nah, dari 3 lapis perlindungan tadi, kita sampai di puncak pembahasan dari U. Saifuddin ASM. Poin paling pentingnya adalah doa ini bukan cuma kata-kata yang diucapin. Ini adalah sebuah ikrar, sebuah janji dari orang tua. Di sini kita bisa lihat banget kan hubungannya antara doa dan tindakan nyata. Kuncinya gini, pas kita minta perlindungan ke Allah, itu artinya kita juga berkomitmen untuk bertindak. Minta perlindungan dari setan, ya kita jaga lingkungannya. Minta dilindungi dari bahaya fisik, ya kita kasih nutrisi dan jaga kesehatannya. Jadi doa ini adalah komitmen aktif orang tua. Terus kenapa sih komitmen dan tindakan orang tua ini krusial banget bahkan sejak bayi baru lahir? Nah, U. Saifuddin ASM mengaitkan ini dengan sebuah konsep inti dalam Islam, yaitu soal fitrah anak. Ada hadis yang bilang kalau setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Sifat bawaan yang suci, yang bersih, yang cenderung pada kebaikan. Nah, orang tuanya lah yang punya peran besar buat menjaga fitrah ini tetap bersih atau malah sebaliknya. Jadi, doa tadi itu adalah langkah pertama orang tua buat ngejaga amanah yang luar biasa ini. Jadi, kesimpulannya gimana? Doa ini tuh kayak kick-off atau peresmian sebuah program pendidikan seumur hidup. Menurut penelitian U. Saifuddin ASM, program ini dimulai dari lisan yang tulus, tapi harus diwujudkan lewat tindakan nyata, lewat penjagaan kita sebagai orang tua, setiap hari. Jadi, dari kajian U. Saifuddin ASM ini kita belajar ya, doa yang kelihatannya sederhana ini ternyata adalah blueprint cetak biru lengkap buat jadi orang tua yang sadar, yang melindungi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan, bagaimana caranya doa pertama ini bisa jadi awal dari program pendidikan seumur hidup buat anak kita nanti.